سخطك والنار. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ana a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-27. Judulnya peluang yang tidak direbut. Bunyi hadisnya An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua macam nikmat yang selalu disia-siakan oleh sebagian besar manusia. Dua macam nikmat tersebut yaitu nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Keterangan: kesehatan badan dan kelapangan masa atau waktu adalah nikmat yang besar setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita diberi kesehatan, alhamdulillah, kelapangan waktu, keluangan waktu. Namun banyak orang yang tidak menyadari kebesaran kedua-dua nikmat ini kecuali setelah terlambat dan terluput waktunya. Kecualinya sudah mati hanya menyesal nak. Kenapa aja aku kadang menggunakan umurku untuk beribadah? Kenapa aja aku kadang menggunakan waktuku untuk beribadah? Mati sudah, tidak kawal lagi. Nah, apabila badan sehat dan masa pun lapang, banyak orang yang akan menyia-nyiakan
masa. Hari ini takoni ini di akhirat, umurmu kemana menggunakannya, waktumu kemana menggunakannya, takoni gini. Halaman 64. Ini kita ulang gak tapi usaha lagi nah, menerangkan sudah ada keterangannya nih nah. Ya Allah. Duduk bersenda gurau. Bahasa kitanya duduk-duduk marutin begayaan pemandiran kada faedahnya dan menghabiskan waktu dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, bahkan sampai kepada perkara-perkara yang membawa kemaksiatan. Pepandir misalnya mengoyoi orang misalnya lah. Nah, mereka merasa malas untuk berbuat amal ibadah yang sebenarnya bukanlah terlalu sulit dan tidak pula memerlukan kepada banyak tenaga. Amun dibawa beribadah kah kada biar kada memodal, cuman kolernya itu nah ngalih benar dibuangi. Hakun aja misalnya tolak setengah pal mendatangi kawan mau warung kan setengah pal itu kan jauh jalan dah. Datang situ menutin tuara memandirakan air kurang batu tengah malaman misalnya kan. Kalau dibandingkan misalnya di rumah leh baca salawatnya awak kada uyuh montong kada berpandir dosa modal kada keluar baca salawat setengah malam tuh berapa ribu dapat deh. Nah, ini banyak orang tertipu. Nah, sembahyang Jesiden bukanlah pekerjaan yang sulit untuk dilakukan, apalagi membaca Al-Quran dan berzikir di dalam HP ada Al-Quran aplikasinya. Seseorang bisa membaca Al-Quran dan berzikir sambil berjalan. Bahkan kita tuh kendaraan nyaman banget, tapi sambil baca salawat, belak misalnya ke mata Quran, karena apakah? Nyaman duduk duduk tahu yang berjalan sekolah daripada kendaraan nyaman duduk aja baca salawat. Sajalanan sampai ke tujuan berapa dapat? Nah, kau aja baca Quran sambil berkendaraan. Aku ada hafal aja. Bah, Fatihah bang, kada hafal. Qul huwallah kada hafal kah? Quran juga ngarannya. Kau aja membaca sambil berjalan, sambil manurih gin kawan. Sambil manurih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Sambil bertanam nah, ya Allah, sambil bertukang, sambil berbasuh piring, sambil begawi kau aja. Sambil menyetir mobil, bahkan bisa sambil bekerja di sini. Kita bersalawat, baca tasbih, kau aja lah sambil begawi. Namun, ada apa? Siapa tuh yang di Pamarina Guru Sompol lah, Guru Saman tuh aja di galeri orang montong kalimut ayam, disambati orang. Kenapa? Montong sidin bergerak-gerak terus. Kenapa berzikir? Cuman nang menggaleri ini kada paham gua menyambut juga itu. Kalimut ayam tuh bergerak-gerak nah. Di Jaru Sompol sidin itu di galeri montong kalimut ayam. Nang menggaleri sangat tulahan do menyambut juga itu artinya sidin tuh nah bila kemana-mana berjalan nih montong nih bakari terus berzikir kalinya berselawat bertasbih. Nah sampai ya jurang tuh ada di dalam perkataan ulama, berzikirlah kamu sampai kamu dikatakan orang gila, sampai disambeti orang. Coba pian ke pasar pianlah ngatek tasbih. Pian baca ada tuh menyambat. Mungkin menyambati gila kada sekarang-karangnya kayak bah. Tadi ada waktu aja di lain ya. Nah pasti ada tuh mengomentari dengan caranya panggil mas sedikit pijik di rumah jangan di pasar ya. Nah tuh di antara nang parahnya lagi tuh kurang gila kangin tuh jar. Depan di surangan ya. Nah artinya tuh kan orang tuh
Berzikir itu dasar di mana-mana aja berzikir. Berjalan kah, berabah kah, berduduk kah, di padang banyak orang kah, di padang sorangan kah, kada peduli lagi. Dipuji orang, kada merasa tinggi. Dihina orang, dihapaki orang, disambeti orang muntung limut ayam, kada peduli. Ya jarang, berzikirlah kamu sampai kamu dikatakan orang gila. Orang kada paham padahal orang gila. Ya kada apa-apa kita tergila-gila dengan Allah. Tergila-gila dengan cinta kepada Rasulullah. Kada apa? Kebanyakan berselawat ya Allah sampai gila, dikata orang ya gila, tergila-gila dengan Nabi Muhammad. Kada apa? Seseorang bisa membaca Al-Quran dan berzikir sambil berjalan, sambil menyetir mobil, bahkan bisa sambil berjalan, bekerja. Namun rasa segan, nah rasa segan itu bisa rasa sopan. Sopan orangnya mati sebagai namanya orang. Nah itu sopan non makhluk dah. Maka ada dalam perkataan ulama tuh apa tuh? Tarkul amal li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun. Ada salah satu perkataan Imam Sufyan Tsauri, meninggalkan amalan karena manusia, karena takutan disambati, karena sopan disambati, karena segala manusia, itu riyaun, riya. Kemudian ba'amal pulang hendak minta pujian manusia pulang syirik. Kada duanya salah. Artinya tuh orang nang ikhlas tuh kada peduli bang disambati orang kah, tetap aja membaca salawat. Kada bampih dihina orang kah, kada apa juga. Dipuji orang kah, kada juga merasa mulia. Biasa gitu, kada peduli dengan pujian dan hinaan manusia. Kadang-kadang kita kelak sopan seorang kira berzikir pedang banyak orang, apalagi ngatin tasbih tuh. Meninggalkan beramal karena takut disambati manusia itu riya. Salah ya. Nah, nya tergantung nih hati kita, Bang. Jadi kita kada tahu menyembah makanya kada boleh buruk sangka orang leh. Bila orang tuh berzikir misalnya di pasar berzikir, ngitu aja riya aja. Seorang buruk sangka. Nya masalahnya tak hati orang. Nah, jangan-jangan kita nang riya. Coba kita tangguplah kayaknya misalnya berzikir di padang banyak orang, sopan orangnya. Nah berarti kita tuh nang riya. Ada pun beramal karena takutan disambati manusia, itu riya. Beramal karena hendak dipuji manusia, syirik. Sebenarnya riya itu syirik juga. Karena ya pandangannya masih terhenti kepada makhluk. Nah, karena makhluk nang apiatnya itu maksudnya diapiatkan daripada keduanya, yaitu ya beramal karena Allah Ta'ala bang. Menyetir dan bekerja sambil morok. Nah, mana tadi lah. Namun rasa enggan dan malas itu yang sangat sulit dilawan. Orang ini ada kalanya rasa segan, bukan enggan lah, segan. Bisa rasa sopan. Ya Allah, amalan bisa kuler, bisa juga. Ini serba salah. Di padang banyak orang amalan rasa sopan ya. Padang sorangan koler. Manusia yang ini. Nah, walaupun demikian, namun banyak orang yang berjalan di sini menyetir dan bekerja sambil merokok. Nah, kalau berokok kan lihai aja dah. Nah, sambil menyetir, sopir sambil berjalan. Ya kalau sambil pegawai, kawannya merokok. Nah, sekalipun mereka menghadapi kesulitan dalam mengendalikan rokok tersebut, dan banyak pula yang menyetir. Nah, ulun lah sakti juga ingin melihat tukang. Maaf lah kalau ada tukang ini, tukang sambil berokok, mulainya bertukang sampai habis pokoknya tuh kadang dipacolnya, dibuntung gitu. Ya, sini maisap, sini keluar fokusnya sakti. Maka betukangnya ini betukang di menukangi jembatan.
jembatan banyu manokangi awaknya besar, rukunya kada besar. Wah, saktinya. Heeh. Macam mesapnya situ jek. Kada nang di kada kayak itu. Wah, sakti benar. Mana tuh deh. Artinya kan beruku tuh kawa. Nah, pembaca selawat kada kawa. Nah, kayak itu. Bukan beruku tuh haram lah, boleh aja beruku. Boleh aja. Cuman ya artinya tuh disesuaikan kita tuh beruku kawa. Ya Allah, sehari ini berapa misalnya leh kalau misal beruku sapak kada sapak kotakan anggaplah 12 bilah. Ya di diimbang-imbang ya 12.000 kalau salawat imbangnya diimbangi. Artinya kan ya Allah ulun kau berukun 12 tapi ulun kau wajib baca salawat. Nah itu seandainya anda tah jangan aja Tuhan ikan berukun kawa tapi baca salawat kada kawa. Nah yang gitu. Dan banyak pula yang menyetir sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah ini bukan sopir nih. Ada mesti sopir orang bisa, tapi penyopir juga. Nah, dangdut dan alunan musik yang melalaikan dari mengingat Allah. Ya jangannya ya Allah nang diganti kah lagu-lagu nang saya Maulid Habsi kah. Banyak aja dah. Lagu-lagu memuji Allah dan Rasulnya kah. Nah, diganti. Nah, padahal orang yang berada di dalam mobil atau kendaraan yang sedang berjalan itu sangat dekat dengan kematian. Ya Allah, sedikit aja lagi ngantuk bisa tebut dalam jurang, maka mati ini mati hal keadaan mendengarkan lagu dangdut. Nah, ada lalu akhir umurnya mati hal keadaan mendengarkan lagu disco. Nah itu kada bagus lalu penghabisannya. Caranya misalnya mati, sopirnya mati jatuh terlompak kenapa? Tebut dalam jurang. Tapi sambil mendengarkan guru sekumpul, nah bagusnya sedikit riwayat hidupnya kan mendengarkan syair Maulid Habsi jar. Nah, itu bagusnya sedikit akhir umurnya. Nah, jadi misalnya di antara ada di antara biar isi mobil ya Allah. Nah, situ ada lagu-lagu dangdut diganti ya ulang. Diganti dengan lagu-lagu bukan lagu ya Allah, kasidah muji Nabi. Nah, itu. Padahal orang yang berada di dalam mobil atau kendaraan yang sedang berjalan itu sangat dekat dengan kematian. Hanya terlalai sedikit saja, mobil sudah bisa terjun ke dalam jurang atau terjadi kecelakaan di jalan raya yang menelan korban jiwa. Mungkin di wadah kita ini kan di jurang, cuman bisa juga rompak. Ya Allah, non mobil yang lain atau terompak rumah orang kah? Mungkin ada seorang celaka, orang yang celaka. Nah, maka parak benar dengan kematian. Seharusnya mun para on kematian tuh nang bagus ya digawe baca salawat kah waktu nyetir. Nah, seharusnya ia sangat berhajat pada pemeliharaan dan perlindungan Allah Ta'ala agar ia dapat sampai ke tujuan dengan selamat. Lamun sambil nyetir, nih mesti nyetir, ada kawan dihiga sambil nyambeti orang, nyetir sambil jadi pas taruh jok orang, pastinya mati hal keadaan menggibah, kan ada bagus selalu. Mati hal keadaan menggibah. Akhir umurnya suul khatimah. Kalau arti suul khatimah itu jahat penghabisannya. Caranya sambil baca selawat ya, baca zikir ya. Mati waktu nyetir mati akan berzikir. Bagusnya sedikit riwayat manakibnya nih. Nah, artinya tuh kita nih di mana kita mesti nyetir lah, di mana aja kita berada, ada waktu luang gunakan untuk beribadah. Beribadah misalnya koler sembahyang, mungkin sembahyang uyuh jawab bergerak-gerak, montung aja nang menggerak baca salawat apa uyuhnya, baca tasbih. Sekali baca tasbih bertanaman di dalam surga pohon. Montung aja bakal remote-nya. Kada keluar modal. Bagi amun kita atau kadang awal sudah menjaga mulut ya Allah, ya berandai sudah. Atau guring enggak.
Tapi nggak bagus membaca salawat pang mau dikuring lah. Beginilah keadaan orang-orang yang tidak menghargai kesehatan badan dan kelapangan waktu yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Ini hadis-hadis inilah melajari kita supaya sadar nih, supaya sadar. Waktu banyak terbuang nih, digunakan pula untuk beribadah. Bukti kita menyukuri waktu dan umur kita. Dan kelapangan waktu yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga apabila mereka jatuh sakit dan sudah terbaring di rumah sakit dan badan pun sudah tidak berdaya lagi, maka ketika itu barulah mereka sadar besarnya nikmat kesehatan. Orang toh tidak akan merasakan nikmat kesehatan kecuali digaringakan dulu. Pas sudah garing hanyar toh merasa begitu besarnya nikmat kesehatan dan kelapangan waktu yang telah mereka sia-siakan. Pas sudah terbaring di rumah sakit, hanya berpikir hendak mengaji, hanya berpikir hendak beribadah. Itu ay manusia inilah. Ketika itu barulah mereka hendak sembahyang. Garing sudah orangnya. Hendak membaca Al-Quran dan berzikir, bermacam-macam nazar dan hajat yang dijanjikan. Maka benajar, ya Allah, kena ulun bil ampi garing ni ulun hendak mengaji, hendak membaca Quran. Ya Tuhan, waktu nyawa sihat ke mana? Disihatakan, diberikan luang waktu ke mana menggunakan? Wah, ini kisah benazar-nazar pulang. Jangankan orang garing, orang sehat nih kan sebenarnya benajar itu makhluk punya hukumnya. Karena benajar itu menandakan orang itu moler, menandakan orang itu moler. Nah jangan. Aku kena bila dapat misalnya intan misalnya mendulang, hendak membaca salawat ya 1000 kali. Seandainya inya kada dapat, inya kena baca salawat 1000 kali. Seandainya kada dapat mendulang tu kada membaca salawat inya benajar gitu. Bila ulun dapat, ya Allah, intan kena mendulang ulun hendak membaca salawat 1000 kali. Artinya dapat dulu hanya inya baca salawat tu tandanya koler. Cakanya ban di paling baca salawat dulu kita 1000 kali, baca dulu. Ya Allah, dengan berkat ulun baca salawat 1000 kali nah, ulun nak mendulang nah. Dapatakan ulun rezeki. Jangannya bang itu dipaling. Gawi berdahulu. Jangan kaina. Namun kaina tuh menandakan koler. Seandainya kada dapat tuhnya koler baca salawat. Jangannya bang dibalik. Saya ya Allah, lamun anak ulun nih dapat kelingking satu kena ulun kena hendak bersedekah ke fakir miskin kena 100.000. Tak anaknya kada naik kelas misalnya atau kada ranking bersedekah lainnya, ada bersedekah. Itu tandanya koler bersedekah. Caranya apa nih? Paling bersedekah dulu 100.000 nah. Maka miskin ya Allah dengan bersedekah nih jadikan anak ulun naik kelas atau dapat ranking. Caranya apa kayak itu paling. Seandainya kada naik kelas kita, ya kita tetap dapat pahala bersedekah. Nah dipaling aja, jangan ketujuh bernazar-nazar. Walaupun bernazar itu boleh aja, tapi hukumnya makruh. Itu menunjukkan Tuan Guru itu menunjukkan pangoler. Seandainya kada lulus nazar itu nya koler baca selawat, nya koler bersedekah. Kan bang dipaling. Sama juga itulah nang kayak pejabat dah. Ikan bila memilih aku kena bila aku terpilih kena aku kena gratis ya misalnya lah rumah sakit gratis ya kada usah kayak gitu gin gratisakan berdulu nah ya kalau ulahkan jalan berdulu mau tuh insya Allah orang memilih. Masyarakat nih kada perlu janji tapi perlu bukti ya Allah perlu bukti bukan perlu janji ini bisa hianat kena pas tetap terpilih. Mana di manusia ini bisa khianat, bisa mendustai lawan janjinya tuh. Cakanya bang, apa namanya jalan ulahkan misalnya ya kalau rumah sakit gratisakan mau tuh insya Allah orang memilih. Tapi bukan berbagi duit yang salah pajar lah, lain pulang itu. Alhamdulillah.
Beginilah keadaan orang-orang yang tidak menghargai kesehatan badan. Nah, sudah tadilah. Bermacam-macam nazar dan hajat yang dijanjikan kepada Allah Ta'ala, namun apalah hendak dikata jikalau nasi sudah jadi bubur, garing deh orangnya atau hendak mati. Oleh karena itu raihlah peluang kesehatan dan kelapangan masa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita, dan berusaha untuk mengisinya dengan ketaatan dan amal-amal kebaikan. Hal ini kita tampulu sehat ya Allah, tampulu kada haur nih. Kita nuntut ilmu, kita beramalan ya Allah, kita baca salawatan. Nah itu memakmurkan masjid ya Allah. Nah itu tampulu kita. Maka umur kesehatan ini modal untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, modal beramal saleh ya Allah. Mudahan kita termasuk orang yang menyukuri kesehatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Halaman 8. Sekali lagi diundang kepada jamaah sekalian, malam Sabtu ini kita bahaula seseman di masjid ini. Malam Sabtu ini kepada jamaah seberatan diundang. Halaman 8 baris ke-6. Baris ke-7. Baris ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullahu ta'ala, dan aku namai Presiden akan risalah ini. Risalah tuh beberapa lembar, arti risalah tuh kan kecil aja, ada nang berjilid-jilid. Aku namai akan risalah ini dengan Minhatul Aqyas fi husnil zanni bin nas. Fi husnil zanni bin nas. Artinya tuh nang Minhatul Aqyas fi husnil zanni bin nas, apa artinya? Itu artinya dalam kurung pemberian kepada orang-orang yang pintar tentang berbaik sangka kepada manusia. Itu artinya lah. Arti naran kitab. Hanya kepada Allah aku memohon, Presiden, dia mengarang nih. Semoga keberadaan risalah ini mempunyai manfaat yang besar bagi siapa saja yang menalaahinya. Menalaahinya ini membacanya. Cumanlah perbedaan kan ada orang mutalaah kitab ya. Mutalaah kitab dan membaca kitab tuh bedanya kayak ini. Mutalaah tuh nah kayak ini. Tapi bacanya dalam hati, untung kan ada bakar remote. Bacanya dalam hati itu namanya mutalaah. Adapun membaca muntung bakar remote dan ada keluar suara kayak ulun yang baca lah. Mutalaah tuh dalam hati bacanya itu mutalaah. Dan dengan hati yang terbuka. Dan tidak ada yang dapat memberiku taufik. Taufik itu bantuan Allah kecuali Allah. Dan tidak ada yang dapat memberiku taufik, maksudnya bantuan, kecuali Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kepadanya aku bertawakal pada setiap perkara yang penting, karena sesungguhnya dia Allah yang Jawad. Jawad itu maha pemurah. Allah maha pemurah. Karim, Allah maha mulia. Rauf, Allah maha menaruh kasihan kepada hambanya. Rahim, Allah maha penyayang. Amin. Dan sekarang perhatikanlah wasiatku. Sidin berwasiat. Ulun ini salah halaman lah. Mbah 8 nih 23. Ya tentang juga. Jujur aja lah. Ini Mbah 8 nih 23 lah. Ada aja pang halamannya, nah cuman orang tapu huruf mandap. Mbah 8 ini 9 loh.
Nah, tak sini 9-nya. Nah, kalau ada pian ya bujur aja lah. Bujur aja lah. Imbah 89 ulun aja berarti sorangan deh. Nah, orang tak salah andap. Halaman 9. Wahai sekalian ikhwanku, ikhwan tu saudaraku seiman seagama. Wahai sekalian ikhwanku, bersangka baiklah selalu terhadap sesama muslim semampu kalian. Artinya nih semampu kalian maksudnya disuruh kita berusaha mentakwilkan yang baik-baik apabila datang kepada kita kabar yang kada baik tentang saudara kita seiman seagama itu. Artinya ada gitu usaha mentakwilkan kepada takwilan yang baik. Nah, karena sesungguhnya husnuzan, baik sangka, itu pintu kebaikan yang sangat besar. Pintu kebaikan yang sangat besar. Imam Abu Daud telah meriwayatkan sebuah hadis yang beliau hukum hadis itu hadis hasan. Tingkatannya tingkatan hasan. Hasan ini bawah sahih lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau Nabi kah? Beliau Abu Hurairah kalah. Wallahu alam. Husnuz zanni min husnil ibadati. Artinya husnuz zan maksud baik sangka itu termasuk ibadah yang banyak mengandung kebaikan. Baik sangka itu termasuk ibadah yang banyak mengandung kebaikan. Padahal kada uyuh lah. Baik sangka nih ibadah hati aja nang main. Kada perlu mengeluarkan paluh keringat, hati yang main. Dalam riwayat lain disebutkan min husni ibadatil mar'i husnu zannihi bin nasi. Artinya termasuk tanda baiknya ibadah seseorang yaitu ia bersangka baik terhadap sesama manusia. Nah, jadi baik sangka itu masuk ibadah yang paling baik jisidet. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, imam kita dalam mazhab fikih, Muhammad bin Idris Nansiden Asy-Syafi'i, man ahabba ayyukhtama lahu bi khairin fal yuhassin zannahu bin nasi. Tepat aja kita bacanya. Artinya siapa yang ingin supaya akhir hayatnya, akhir umurnya disudahi dengan kebaikan, maksudnya husnul khatimah, mati beriman, maka hendaklah ia membaikkan sangkanya terhadap sesama manusia. Nah, lamun hendak kita nih hendak ya berataan matinya beriman husnul khatimah, tapi amalannya itu harus kita baik sangka lawan orang manusia nih, khususnya orang yang beriman. Berarti mafhum mukhalafahnya, paham palingannya, amun orang katuju buruk sangka bisa suul khatimah toh matinya gina. Orang hatinya nang katuju buruk sangka lawan orang Islam dikhawatirkan matinya kada beriman. Nah, berkata Abu Nasr Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala, seorang ulama sufi Bishr Al-Hafi ini jersidin, man sarrahu ayyaslama fal yalzamis sumta wa husna zanni bil khalqi. Artinya siapa senang supaya dirinya selamat di dunia, selamat di akhirat, hendaklah ia melazimi diam dan husnuzan. Maksudnya diam daripada bepandir nang kadar faedahnya. Dan husnuzan ini baik sangka terhadap makhluk Allah. Nah, baik sangka terus orang senang tuh kena insyaallah dunia akhirat. Selamat kena dunia akhirat. Nah, berkata nyaman aja dipaham lah, makanya cepat aja nah.
Berkata Sayyid Ahmad bin Ar-Rifai, Sayyid Ahmad Ar-Rifai rahimahullah taala gini, kalau nang kisahnya nang ziarah ke makam Nabi, lalu melihat tangan Nabi. Nah, kalau tangan Nabi daripada makam, lalu Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini mencium tangan Nabi, nang lain-lainnya tuh melihat juga akan tangan Nabi bakal keluar daripada makam Nabi. Nang melihat itu berataan dia jadi wali berataan. Manit tafa asarana fi husni zanni hajabahu an rumyatil manaqisi al mughayyirati fil khalqi wa antafa'a bi ilmihi wa amalihi wastaraha minasy syawaghili wa salima minal ghadari wal ghibati wal hasadi wa hasala lahu maqamut tawadhu'i al kamili. Artinya, barang siapa yang mengikuti jejak kami, jejak para wali, jejak para ulama sufi pada berbaik sangka, maka akan membuatnya terdinding dari melihat kekurangan-kekurangan yang merusak. Halaman 11 ini halaman 25. Jauhnya boleh pulang ke sini. Perasaan hatinya, halaman 11 deh. Perasaan hatinya terhadap makhluk, dan dia akan merasakan manfaat dari ilmu dan amalnya, dan dia akan bebas dari segala yang mengganggunya. Maksud mengganggu ini kan pikiran-pikiran yang negatif kena mengganggu. Orang yang baik sangka ini pikirannya positif, tenang hatinya, ada mengganggu. Dan ia akan selamat dari sifat gadar. Gadar nih dalam kurung khianat dan gibah. Mau ya sebenarnya buruk sangka tuh ya gibah di dalam hati katanya. Dan dengki, behiri. Dan ia akan mendapatkan makam tawadu yang sempurna. Nah, ya kalau dengan kita mengikuti jejak para wali-wali bahari, ulama-ulama sufi bahari, ya, yaitu dengan kita berbaik sangka kepada setiap orang Islam, itu akan membuat kita terdinding dari melihat kekurangan orang lain. Yang kekurangan orang itu merusak perasaan hati kita terhadap makhluk. Namun orang baik sangka tuh insya Allah hatinya nyaman gitu lah, kada jadi pikiran. Tapi menurut orang yang buruk sangka bisa sama laman mikirkan orang itu ya. Timbul kena dikeluarkan jadi gibah. Ingin sedikit lah, namun aja dipaham. Mudahan kita seberataan dapat manfaat daripada yang kita baca. Maksud manfaat ini kaum amalkan, sehingga kita dapat berkah daripada ilmu yang kita dapat daripada para ulama ini, sehingga kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.